Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta L300 dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya mau bahas penyebab penyebab mesin mobil atau mesin L300 itu turun mesin. Penyebabnya apa saja? Ada beberapa faktor. Saya akan membahas di video kali ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, penyebab pertama ya, itu terlalu lama ganti oli teman, atau jarang ganti oli. Kalau belum bener-bener sampai kering kerontang itu gak diganti oli atau sampai pantal itu. Jadi kenapa endapan itu mengendap di bawah kap mesin, menumpuk. Endapannya itu yang mengganggu kinerja putaran mesin itu. Mungkin ada gesek-gesekan, jadi itu salah satu faktornya teman. Terlalu lama mengganti oli mesin, kesuwen ganti oli mesinnya, mesin gas. Jadi kalau mobil, maaf bukan bro ya, biar kelihatan mesinnya. Kalau mobil sering dipakai hampir setiap hari jalan itu lebih baik ya segera mungkin lah. Kalau saya tiap hari jalan ya tergantung kilometernya, tapi saya kurang lebih 2 bulan udah ganti, 2 bulan setengah, 2 bulan itu udah ganti oli guys. Sendiri gampang kok. Kalau kalian nggak tahu bagaimana cara ganti oli mesin L300, silahkan cari di video saya teman-teman. Udah saya bikinkan tutorial lengkap sampai paham secara detail itu guys. Yang kedua, jarang melakukan engine flush itu juga udah ada di video saya, silahkan cari, pokoknya ada komplit mulai dari peralatannya, tahap-tahapannya secara rinci, sampai pokoknya dipermudah untuk kalian mengerti ya, gampang dilakukan. Sebaiknya itu dua kali ganti oli, 1 kali engine flush, atau 3 kali ganti oli baru engine flush itu teman ya. Bang, bagaimana kalau misalnya setiap ganti oli engine flush? Sebenarnya nggak perlu ya teman-teman, nggak perlu secepat itu ya teman. Jadi biar bersih, biar tenaganya kembali ke seperti semula. Jadi nanti itu kotorannya tuh keluar sama teman kalau di engine flush itu flushing. Faktor yang berikutnya itu jarang mengganti filter udara atau membersihkan filter udara di L300. Ini tahun lama ya, udah di mana bentar kok. Nah ini guys, ini dibuka, klik, kita udah dikeluarin, dibersihkan. Kalau misalnya udah minta harus ganti, sebaiknya diganti ya teman-teman. Karena apa? Karena filter udara itu menyaring kotoran udara itu biar bersih masuk ke ruang bakar. Jadi kalau filternya bagus, performa juga bagus. Kalau filter udaranya kotor, jadi kurang bagus. Jadi bisa misalnya kotoran itu masuk ke dalam mesin, itu menjadi salah satu penyebab turunnya mesin ya. Jadi barang-barang bercampur dengan kotoran, oli juga teman-teman. Jadi harus sering rutin membersihkan filter. Udah gampang copot, tinggal bawa ke bengkel motor atau temen yang punya kompresor, bersihkan sendiri bisa, enggak diganti kalau udah masanya mau diganti. Faktor yang berikutnya yang mengakibatkan turunnya mesin mobil L300 yaitu seringnya overheating atau mogok ya, terlalu sering itu. Jadi kalian harus segera cek apa kendalanya, harus segera diatasi. Jangan overheat ya, bagian mungkin kipasnya udah nggak jalan atau macam-macam, atau mungkin radiatornya tersumbat, minta dikorokin gampang. Mungkin kalau korok itu paling enggak 80 sampai 100 ribuan, murah namanya, bisa ditunggu ya. Cari overheat itu bisa jadi ya kehabisan oli juga bisa. Saya pernah ngalamin buka mobil kantor itu sampai olinya kasatan di masih pakai tuas untuk ngecek itu, sampai enggak nyentuh itu mas, parah banget. Jadi kalian harus cek ya, kemungkinan ya kalau bisa ya itu olinya habis, masa di radiator, kipas, terus
termostat juga bisa. Jadi kalau harus cek benar-benar, nanti kalau enggak secret setting takutnya turun mesin mahal, turun mesin guys, sekitaran 8-12 jutaan ke turun mesin, tergantung kerusakan ya teman-teman. Jadi kalian ya sering-sering periksa aja. Penyebab berikutnya yaitu mesin terendam air atau terkena banjir ya teman-teman. Itu memungkinkan mesin itu bisa turun mesin. Karena apa? Karena airnya itu masuk sampai ke semua bagian mesin itu. Jadi sebaiknya dihindari ya kalau ada banjir itu, lebih baik cari jalan alternatif atau apa ya, sangat. Nah, jadi makanya kalau daerah seperti Jakarta, seperti daerah langganan banjir itu, mobil itu banyak murah. Jadi hati-hati ya, mobil bekas banjir itu. Nanti saya kasih videonya bagaimana cara ngecek mobil bekas banjir ya, biar enggak ketipu atau enggak terlena lah. Bodinya bagus tapi bekas banjir, nanti perawatannya lebih banyak. Yang berikutnya penyebabnya adalah oli bercampur dengan air. Jadi oli bisa aja karena banjir masuk dari lubang tutupnya itu masuk campur dengan air, jadi bisa menyebabkan bercampurnya oli dengan air yang mengakibatkan kerusakan mesinnya teman-teman ya. Jadi kalau mesinnya bercampur dengan air, lebih baik langsung di tap bersihkan, diganti dengan oli yang baru. Terus berikutnya teman-teman, masih seputar pelumasan ya, mesin sini. Penyebabnya adalah penggunaan pelumas atau oli yang buruk atau oli murah atau oli curah. Kan kalau minyak goreng itu ada minyak goreng yang premium, ada minyak goreng yang curah lewat nah, curah. Jadi kalau sering memakai oli yang curah itu, yang literan itu, secara berkepanjangan, kalau dipakai sebentar nggak terasa, tapi efeknya itu jangka panjang nanti ketahuan teman-teman, bisa mengakibatkan turun mesin. Karena apa? Pelumasnya itu kurang jernih, juga kurang bagus kandungan yang dibutuhkan untuk pelumasan yang baik itu kurang teman-teman. Jadi untuk keawetan mesin gunakan oli yang bagus standar. Kalau diesel ya gunakan yang diesel, yang bensin ya gunakan yang bensin teman-teman. Masih bab turun mesin yang berikutnya adalah timing belt itu putus. Jadi untuk mengecek timing belt, ini buka kapnya ini, kalau putus itu jangan dipaksa di starter nyalakan mesin, jangan itu membuat ini batu-batu ini itu kerampal, amblas, dan mengakibatkan menjalar ke yang lainnya. Jadi hati-hati ya teman ya, kalau timing belt sampai putus fatal pokoknya. Ya sering-sering cek aja, kalau masanya ganti gitu teman ya. Bel terus menyebabkan salah satunya. Terus penyebab berikutnya itu knalpot warna hitam. Pot asap knalpot berwarna putih, kita main. Asap knalpot berwarna putih teman-teman, itu tanda kalau mesinnya itu ngebul putih, itu sebaiknya segera dicek. Kalau nggak tahu ya ke bengkel lah, dicek aja apakah harus cepatnya turun mesin atau bagaimana gitu teman-teman ya. Dan harus cek bengkel kalau nggak tahu. Oke, yang berikutnya lanjut ke penyebab berikutnya, turunnya mesin mobil diesel L300 atau mobil yang lainnya. Radiator, kurangnya air radiator kasatan teman-teman. Kenapa? Ini fungsinya untuk pendingin mesin ini. Jadi kalau sampai kasatan, kalau sampai nggak ada airnya, jadi mesin panas, overheating, dipaksa jalan terus. Artinya
mesinnya agak panas guys. Secara berkala jika terlalu sering maka pasti akan turun mesin juga teman-teman. Kurangnya air atau kasatan. Jadi sebelum kalian berangkat itu cek semua ya, PT radiator, oli, minyak rem, cek semua ya teman-teman. Yang berikutnya air radiator berminyak. Air radiator berminyak. Jadi air radiatornya bercampur dengan minyak itu bisa menyebabkan turunnya mesin juga teman-teman ya. Yang berikutnya itu penyebab terakhir ya, penyebab turunnya mesin 300, suara mesin kasar, harus diwaspadai. Kalau nggak seperti biasanya suaranya, kalian harus waspada teman-teman. Bisa karena itu penggunaan oli tadi yang buruk, oli curah, oli literan ya, itu terus radiator yang buruk juga. Banyak faktor jadi menyebabkan suara mesin kasar. Itu tandanya harus secepatnya diperiksakan ya, diperiksa ke dokter otomotif. Periksakan itu teman-teman. Jadi itu dia penyebab turunnya mesin L300 atau yang lain, mobil yang lainnya teman-teman ya. Penyebab pertama itu kehabisan oli atau ganti oli terlalu lama, terus di ruang mesin. Terus jarang juga bersihkan filter udara. Filter udara kenapa harus dibersihkan? Karena apa ya? Kalau mau dibersihkan, kotoran menumpuk di filter dan mengakibatkan kalau saat mesin menyala, otomatis kotoran yang ada di filter itu masuk karena tekanan dari luar. Jadi kotor masuk ke ruang mesin itu menyebabkan nempel ya di mesin, jadi menyebabkan bisa turunnya mesin. Terus penyebab berikutnya ya overheating atau mesin panas terjadi karena beberapa faktor. Bisa jadi kipas mati, air radiator habis, apa tuh namanya juga lupa lah, banyak lagi yang lainnya untuk kerusakan ya teman-teman. Terus mesin terendam air atau ada banjir lewat atau terendam banjir, itu juga menyebabkan bisa turunnya mesin. Terus oli jadi bercampur dengan air, lumas yang buruk pakai oli curah, bel putus, asap knalpot berwarna putih, terus kurangnya air radiator, terus lama mesin menjadi kasar. Itu dia teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Isan Terang, bye bye. Wah berisik, banyak anak main.